Oke, halo. Halo, Bapak. Hai. Hai, Bapak Sofi. Aduh, Halo, makasih Bapak. ya udah menjadi bagian dari apa ya namanya? Apa ya, Mbak? Naikkan tingkat kesadaran kolektif kali ya. Mhm. Oke. Halo Mhm. teman-teman, saya Baba Tere dan ini sahabat saya Baba Sofi. Kita berdua akan melakukan kolaborasi untuk YouTube kami masing-masing dan tema kali ini adalah divided at Impera. Sesuatu yang sangat familiar bagi kita di Indonesia, terutama pada saat kita belajar tentang penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Karena mereka memakai sistem memecah belah ini untuk menguasai kita, mengontrol kita. Jadi saya berterima kasih banget karena kita berkolaborasi dan subtemanya adalah oneness yang terluka, Bapak Sofi. Oneness yang Oh, terluka. Wannes yang terluka. Oke, Mbak, menarik ini nih. Iya. Lalu akan ngobrol beberapa saat soal konsepnya, lalu kita cerita tentang pengalaman kita ya. Boleh banget, Mbak. Jadi teman-teman sedikit bercerita untuk teman-teman baru yang baru hadir dalam YouTube kami berdua itu bahwa yang namanya semesta itu adalah sebuah konsep tentang M yang berasal dari I am ya. Jadi M-nya itu adalah keseluruhan, lalu dia nanti terpecah-pecah menjadi I yang sifatnya infinite. Dan M ini apapun namanya, sang logos atau alpha and omega atau infinite intelligence atau sang cinta, itu tujuannya itu bukan hanya sih, tujuan itu berekspresi, bereksperimen, berintegrasi dan bertransendensi. Itu aja. Dasarnya seperti itu. Nah, lalu dasar pemikiran semestanya adalah apa yang ada di dalam tablet Sumeria. Dasar kosmologinya yaitu apa yang dikatakan as within, so without. Salah tuh. As within, so without. As within, so without. Dari double tulisannya. Seperti yang di dalam juga di luar, seperti yang di dalam juga di luar. Artinya bahwa memang ada mikrokosmos di dalam diri kita, lalu ada makrokosmos yang ada di luar sana. Lalu kita bercermin ya, seperti gambar ini kita bercermin. Lalu kita melakukan perjalanan panjang melalui space and time. Kita bicara soal fraktalisasi dan bending. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah ini dia. Jadi sebenarnya perjalanan segala sesuatu yang ada di semesta ini adalah perjalanan pulang ke M. Jadi infinite I itu to the only M. Ya, jadi banyak banget I, tetapi M-nya cuma satu. Dan dia itu bisa humanoid, bisa reptiloid, bisa insektoid, bisa akuatik. Dia bisa dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dan dimensi apapun juga. Tapi tujuannya semua itu untuk mencapai M. Ya, jadi saya pengen dalam spiritualitas kosmologi itu teman-teman benar-benar mengerti bahwa sebenarnya tujuannya adalah pulang ke M. Nah, M-nya itu ada di dalam diri kita, ada di dalam diri Inang Sofi, ada di dalam diri segala sesuatu yang ada di semesta ini. Setiap segala sesuatu itu adalah si I. Ya. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian kalau dari konsep kosmologinya sendiri, sebenarnya ini adalah perjalanan dari 4 unsur kimia, yaitu oksigen, hidrogen, metan, dan amonia. Nah, di dunia kita, di semesta kita, kita mengenal apa yang disebut kita sebagai makhluk oksigen,
Lalu misalnya reptilian itu makhluk hidrogen. Lalu masing-masing itu ingin bertahan hidup. Dalam proses nggak cuma bertahan hidup, tapi ingin mencapai perjalanan pulang ke M. Ini miliaran tahun teman-teman ya, jadi nggak apa-apa nggak diselesaikan sekarang juga. Gitu ya. Nah, lalu ini yang jadi masalah nih. Karena perjalanan pulang ke M itu nggak bisa garis lurus, maka ada yang disebut fraktalisasi. Ada yang disebut bending. Nah, bendingnya itu adalah setiap perpecahan atau apa ya disebutnya ya, ekspansi lah dari segala sesuatu. Misalnya ini namanya fraktalisasi. Ini juga fraktalisasi. Tapi fraktalisasi yang paling kosmos adalah yang disebut geometri. Jadi setiap titik ini adalah fraktalisasi, teman-teman. Setiap sudut, setiap itu namanya fraktalisasi. Jadi kita bekerja di fraktalisasi. Nah, di sini masalahnya ketika fraktalisasi kita dimanipulasi. Lalu akhirnya kita dikontrol sehingga yang terjadi adalah divided at impera. Luka dari IM. Nah, teman-teman, jadi sedikit aja untuk menjelaskan mengenai konsepnya. Jadi kita semua itu adalah bagian dari semesta yang sifatnya geometris. Kalau teman-teman udah mendengarkan video-video Bapak, teman-teman ngerti ya. Jadi ada tetahedron adalah api, lalu ada heksahedron adalah bumi, lalu ada oktahedron adalah air, lalu ada isosahedron adalah water, lalu dodekahedron itu ether, ya. Lalu ada kekosongan. Jadi kita semua hanya bergerak di fraktalisasi ini saja sih, nggak kemana-mana. Nah, lalu yang terjadi adalah ketika yang ingin mengontrol kita itu memakai cara apapun juga untuk menjauhkan kita dari M ini, dari yang oneness ini. Caranya macam-macam. Mungkin cara yang paling canggih adalah dengan DNA. Jadi dibedakan antara RH positif sama RH negatif. RH negatif itu punya turunan reptilians. Yang lain RH positif ya. Lalu ada cara memisahkannya lagi adalah dengan apa yang disebut saya dome, yaitu selimut elektromagnetik yang menghalangi bumi dan semua yang ada di luar bumi. Yaitu diciptakan untuk memecahkan kita antara kita yang di bumi sama yang ada di luar bumi. Jadi selama ribuan tahun kita nggak tahu nih bahwa di luar bumi ada kehidupan dan kehidupannya jauh lebih canggih dari kita. Kita kayak diselimuti oleh apa istilahnya ya, manipulasi elit untuk tetap mengontrol bumi untuk benar-benar terpisah dari saudara-saudara kita yang ada di sana. Lalu tentu saja kalau di bumi nanti saya akan bicara banyak dengan Inang Sofi itu tentang kubus-kubus. Kita akan bicara bagaimana kita dibesarkan di dalam kubus sehingga lalu kita hidup dalam separasi. Kemudian tentu saja kolonialisme ya. Saya punya data tentang perang yang terjadi sekitar 200 tahun. Itu perangnya banyak banget. Tujuannya itu untuk membuat orang takut. Lalu ada stratifikasi di semua bidang kehidupan. Jadi piramida membuat orang miskin dibedakan dari orang kaya. Lalu piramida orang pintar sama orang bodoh. Piramida warna kulit. Piramida turunan genealogis gitu ya. Pokoknya benar-benar kita divided at impera kan. Nah, yang paling besar adalah sistem keuangan kabalis. Kontrolnya lewat utang piutang. Jadi memang benar-benar itu adalah cara memisahkan orang melalui sistem keuangan. Siapa yang bisa bermain di sistem keuangan, lalu mereka apa ya punya privilege, mereka kontrol lewat uang banget. Lalu ada yang disebut sistem Orion nih, Inang Sofi. Ini baru dipelajari oleh Baba. Sistem Orion tuh gini, si Kabal ketika dia tahu bahwa mereka harus lepas dari bumi, mereka tuh menghancurkan bagian bawah, manajemen bawah. Supaya ceritanya aja nggak naik kan, supaya cerita-cerita mereka nggak keluar juga. Lalu mereka menghabiskan golongan manajerial rendah, kemudian mereka membuat link komunikasi antara mereka dan yang di bawah yang mayoritas ini terputus. Dan itu terlihat di dolar Amerika, di piramida yang ada di dolar Amerika.
itu ada garis yang memisahkan antara mata elit dengan yang lainnya. Mereka sudah mengaturnya selama ribuan tahun loh. Keren ya, mereka jenius. Iya, jenius. Iya, jenius mereka. Dan satu lagi lewat pengalaman pribadi kita, persona secara pribadi kita nanti seperti apa. Jadi memang dalam video ini Bapak ingin bicara dengan Inang Sofi, bagaimana kita harus sadar bahwa kita itu ada di bawah kontrol divided at impera. Sampai sekarang bukan hanya zaman Belanda atau Jepang. Dan bagaimana caranya kita keluar dari situ. Sedikit lagi, sejarah bumi. Sejarah bumi itu adalah sejarah dualitas konfliktual, teman-teman. Buktinya, perang-perang. Di negara kita aja, di Google, 7 perang terbesar yang terjadi di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang. Itu perang gerilya Jenderal Sudirman, ada puputan Magarana di Bali, Bandung Lautan Api, di Ponorogo, penyerbuan Batavia, lalu operasi Trikora, Dikora, serangan 10 Maret. Lalu ada lagi nih, pokoknya banyak lah. Perang selama berapa tahun kita merdeka nih? Setelah 350 tahun, Mbak? Setelah 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Lalu kita juga berperang di dalam negara kita. Memang sejarahnya sejarah perang sih. Lalu di Amerika Serikat, dari tahun 1775, jumlahnya banyak banget. Benar-benar banyak loh perang. Benar-benar. Mereka mempergunakan perang sebagai sistem untuk membuat orang takut dan terpecah-pecah. Jadi Columbus datang ke Amerika lalu membunuh semua orang Indian, memasukkan semua orang Indian ke tempat-tempat apa sih kayak pemukiman gitu. Lalu mereka mulai membunuh perempuan-perempuan Syaman. Itu terjadi nggak cuma di Amerika Indian, tapi juga di Eropa. Jadi pembunuhan yang disebut perempuan-perempuan yang punya kekuatan mistik ya itu dibunuh besar-besaran. Jadi ini contohnya, teman-teman bisa belajar sendiri di Google. Saya ingin menunjukkan bahwa sejarah bumi adalah sejarah konfliktual dualitas. Dan Bapak Paus yang terhormat berkata bahwa dia akan membaptis para alien. Ya, itu tahun 2015. Lalu dia mengatakan siapa kita untuk menutup pintu kita. Padahal kenyataan mengatakan bahwa kaum elit dunia termasuk Vatikan itu sudah berhubungan dengan ET dan alien sejak tahun kapan. Ini hanya untuk memberitahukan bahwa akan ada alien datang karena mereka nggak punya pilihan. Karena memang frekuensi bumi sudah berubah, lalu sekarang banyak sekali spaceship dari berbagai galaksi yang punya bisnis, bukan bisnis research terhadap DNA kita, ya minimal 22 bangsa. Di seluruh semesta udah pada datang, udah pada parkir di Jupiter. Mereka mau melihat bagaimana kita bangkit dari dalam diri. Mereka nggak akan bantu, ya. Jadi Bapak Paus, karena dia adalah pemimpin umat yang paling besar, dan dia sudah mengatakan bahwa alien akan dibaptis, akan jadi Katolik, akan di bawah gereja. Ya, indah banget ya. Oke. Lalu akhirnya apa sih tujuannya divided at impera? Itu tujuannya untuk menimbulkan ketakutan. Dan bahkan di dalam diri kita sendiri, kita itu dibuat terpisah antara otak kita dengan hati kita. Lalu otak aja dipisahkan antara otak kiri dan otak kanan. Lalu nanti dikatakan bahwa mereka yang punya otak sebelah kiri itu mungkin lebih pintar matematika. Lebih hebat daripada mereka yang pakai otak sebelah kanan yang jagonya IPS. Kelas 2. Jadi si fraktalisasinya udah ada banget di dalam diri kita ya. Dan hati kita semua tidak boleh sama dengan pikiran kita. Pokoknya dipertentangkan semuanya sehingga kita benar-benar hidup dalam ketakutan. Dan akhirnya apa yang paling terakhir terjadi di negara kita? Takut ya. Ini saya buat takutnya. Takut, lalu takut keramaian, takut traveling, takut sakit, takut mati, takut miskin, takut nggak bahagia, takut ditinggalkan. Wah, banyak banget takutnya deh. Pokoknya udah ada di setiap sel tubuh kita bahwa kita itu takut.
Jadi teman-teman, tujuan dari video ini adalah kita ingin mengungkapkan bahwa ketakutan itu sudah dibuat berdasarkan suatu sistem ribuan tahun. Supaya manusia bumi itu tetap hidup dalam ketakutan sehingga akan dikontrol. Kalau kaum kabel dan reptil yang sudah pergi dari bumi, maka akan ada alien-alien lain yang akan datang sebagai penyelamat. Nah, jadi skenario seperti itu. Jadi Bapak Paus mengatakan akan ada alien yang menjadi penyelamat kita, dan kita akan membaptis mereka menjadikan bagian dari keluarga kita. Tapi mereka orang yang sama, yang ingin masuk lagi. Karena kan susah ya melepaskan kemelekatan terhadap kontrol. Jadi akhirnya apa sih jalan menuju kebebasan adalah kita harus tahu apa yang kita takuti. Sesederhana itu. Sesederhana itu aja. Kita nggak usah tahu segala banyak hal. Kita tahu apa yang kita takuti. Ya, jadi kita nggak usah belajar kosmologi. Apalagi ngedengerin video Baba Tere karena susah. Dengerin videonya Inang Sofi. Lebih komunikatif ya. Lalu nggak usah macam-macam. Yang penting lakukan apa yang kita suka ya. Lakukan apa yang kita suka secara konsisten, disiplin. Kita suka hobi apa, kreativitas apa. Nah, itu yang akan membuat ketakutan itu tidak lagi mengontrol kita, dan manipulasi institusi yang membuat kita takut itu akan kehilangan kekuatannya. Kalau kita balik ke diri kita sendiri dengan bahagia melakukan apa yang kita suka tanpa ketakutan. Jadi seperti itu, Inang Sofi. Sekarang kita ngobrol deh. Sekarang kita ngobrol, gitu ya. Iya, Mbak. Waduh, ternyata ini, Mbak ya, maksudnya itu tuh separasi yang memang sudah dilakukan selama ribuan tahun. Jadi ibaratnya kita kayak udah terbiasa hidup dengan separasi itu ya. Jadi menganggap itu sesuatu yang biasa. Padahal tujuannya adalah mempertahankan frekuensi takut itu di setiap kita ya, Mbak ya. Supaya kita lupa untuk kembali ke M atau ke oneness itu ya. Gitu sih ya, Mbak ya. Kalau secara ya beberapa katanya gitu deh. Cuma tadi berapa kalimat. Iya, iya banget ya. Separasinya banyak yang terselubung selain yang tadi Bapak sebutin nggak itu kira-kira, Mbak? Selain Banyak. yang tadi yang keseharian kita yang masih itu tuh jadi kayak si reptiliannya udah nggak ada, tapi peninggalannya itu masih terus berjalan ya, Mbak ya. Dan itu yang kita mau sampaikan, maksudnya kita bagiin bahwa kita naikin kesadarannya melalui sadar ketakutan kita apa, misalnya takutnya Sofi apa, itu gerbang awalnya berarti gitu memulainya ya, Mbak ya. Iya banget Inang. Jadi sekarang itu waktunya tuh sangat signifikan karena sedikit cerita tentang apa yang terjadi di frekuensi bumi dan frekuensi semesta. Itu sejak tahun 2021 ketika banyak orang mulai bangkit secara pribadi lalu menyembuhkan diri sendiri, menyembuhkan ketakutan-ketakutan. Dan kita bagian dari itu, benar-benar Inang Sofi ya, setahun kita babak belur banget ya. Bener banget. Jadi kayaknya itu tuh ancang-ancangnya udah dimulai dari tahun 2020 ya, Mbak. Orang-orang yang siap untuk jiwanya udah siap terbangun di 2021 itu udah mulai mencari tuh rata-rata dari 2019 ke 2020. Sofi juga masuk di masa-masa itu, fokus di 2020, akhirnya di 2021 1 tahun full itu mah ya, Mbak ya. Kita 1 tahun full banget. Betul banget. Jadi memang si kebangkitan buminya sendiri mungkin tahun 2012. Tapi mungkin ke Indonesianya 2019 lah, setelah banyak orang melewati malam-malam gelap jiwa mungkin ya. Iya benar, Mbak. Mungkin itu kan kayak wave-nya mungkin berasal dari bukan Indonesia dulu. Dari mana sih, Mbak? Awalnya Amerika ya, kalau nggak salah ya, US. Amerika. Baru dia nyebar kemana-mana. Ke kita baru nyampe 2019. 2019 kita bayangkan di 2019 sudah.
Iya banget. Iya. Jadi kenapa Amerika ya? Bukan berarti karena saya menghormati Amerika, tapi kalau kita lihat sejarah yang selalu berulang-ulang, pada zaman dulu itu Roma yang adalah Amerika sekarang. Jadi Roma menguasai hampir seluruh dunia. Dia pusat kekuatan dan pusat manipulasi. Lalu Amerika sekarang ada Roma di zaman sekarang. Nah, seperti Roma yang dulu jatuh, Amerika juga sekarang akan jatuh, supaya kita bangkit sama-sama. Jadi dari mulai di Amerika. Dan itu juga sudah disiapkan dengan baik karena adanya internet. Karena kan era Aquarius kan lewat udara, mau nggak mau harus ada internet. Jadi memang internet yang membuat kebangkitan asensi kita semakin cepat gara-gara internet nih. Iya. Iya bener, Mbak. Oh, jadi gitu ya. Jadi zaman dulu itu Romawi dalam artian kan kurang lebih 2000 tahun lalu ya, Mbak ya. Kemudian setelah itu mulai dari tahun 1900-an Amerika sudah mulai menguasai banyak kehidupan ya, Mbak ya, sistem kehidupannya. Kayaknya Roma itu dia menguasai banget sampai tahun 1400 1500 lah. Kuat banget dia ya. Lalu akhirnya sesuatu terjadi yang disebut sebagai banjir lumpur. Jadi ada banjir lumpur yang terjadi di seluruh dunia, dia itu menghancurkan banyak sekali gedung-gedung yang diciptakan oleh giants, reptilians, human, segala macam. Nah, si vacuum control itu, ada vacuum control kan, karena kan tiba-tiba seluruh dunia ada lumpur aja, menguasai sampai jatuh, nggak ada kekuatan Roma lagi, Roma jatuh. Nah, lalu dipakai oleh Eropa untuk maju, Inggris oleh Queen yang sekarang usianya lama banget ya, udah ratusan tahun lebih, tetap kuat dan sehat. Nah, lalu ini sesuatu terjadi menurut kosmologi nih ya. Amerika tuh seharusnya nggak ada. Jadi mereka yang menciptakan bumi itu inginnya Eropa itu yang bangkit asensinya. Eropa, jadi raja-raja di Eropa itu Denmark, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris itu harusnya mereka yang memulai asensi. Tapi ternyata ada pergerakan, lalu banyak yang imigran ke Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu nggak ada di dalam catatan sejarah rencana bumi. Oh, itu tuh salah satu karena orang-orang Eropanya malah keluar dari Eropa, dia menuju ke Amerika ya, Mbak ya. Malah mereka menuju ke Amerika menemukan koloni baru yang akhirnya jadi perpanjangan koloni Inggris. Karena Inggris kan memakai sistem apa sih Commonwealth. Jadi semua jajahan Inggris adalah saudara Inggris, termasuk Amerika. Jadi Amerika itu sesuatu yang tidak sengaja terjadi. Tapi Amerika diciptakan oleh reptilians. Jadi tetap ya, Mbak ya, si tokoh utamanya tetap ya. Reptilians. Jadi reptiliansnya dari zaman Romawi, vacuum, mereka masuk ke bawah tanah, dapat kesempatan menguasai Amerika dan tetap dikuasai Amerika Serikat. Jadi memang itu adalah apa ya, sejarah yang disembunyikan. Jadi itu karenanya Amerika sih. Nah, jadi kita kembali lagi ke kita. Jadi benar nggak kita dibesarkan dalam ketakutan tuh benar nggak sih? Kalau kata Sofi benar sih, Mbak. Ya kita lihat kubus ya, kita bilangnya kan pemisahan kubus, separasi oleh kubus-kubus ya. Ada kubus agama misalnya. Dari kecil aja kan kita sudah dengan 10 perintah Allah. Jangan dosa neraka. Jangan dosa neraka. Terlepas dari itu kan sebenarnya si feeling takutnya yang mau dimasukin ke kita bahwa nanti kalau kamu nggak gini, kamu dosa, masuk neraka. Nanti kalau ini Tuhan marah. Jadi semua itu dari kecil kayaknya memang sudah itu. Yang kedua, karena dari agamanya sudah, kubus agamanya udah ada, akhirnya orang tua sama lingkungan mengadap itu semua. Dalam bentuk keseharian, dalam bentuk sistem sekolah, dalam bentuk sistem pergaulan, kan Mbak? Seperti itu. Betul banget, betul banget. Betul banget. Ini Belum ngomongin lagi soal adat.
Itu ya, ternyata si 10 perintah Allah itu ciptaan reptilian juga. Iya, ya Mbak, bener ya. Bapak pernah jelasin Mereka ternyata ya. mereka menguasai banget. Jadi ketika diciptakan itu, ketika Yahweh yang sebenarnya, yang dari Mars yang baik itu memberikan peraturan itu, diubah sama mereka. Jadi konotasinya negatif semua, kata-katanya juga negatif semua. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, yang negatif. Jadi kita hidup, kayaknya saya hidup dalam ketakutan waktu kecil ya, takut salah. Iya, bener Mbak. Semua serba takut, ya, takut salah juga, takut nanti kalau nggak diterima juga karena tidak sesuai dengan sistem yang ada saat itu. Terus juga ibaratnya jadi akhirnya masuk dalam kontrol, ya udah takut, awalnya takut, jadi akhirnya masuk juga ke kontrol kontrol itulah, kontrol apapun itu. Oh, betul, betul banget. Saya ingat waktu saya kecil tuh, karena kan minoritas di kalangan mayoritas, baik suku maupun agama, saya selalu merasa beda, Mm-mm. terutama hari-hari raya. Kayak si separasinya tuh kuat banget gitu. Iya, Mbak. Sama Mbak, Sofi juga kan tinggal di Bandung ya, di mana memang apa kalau udah mendengar kata Batak itu udah langsung si Batak gitu ya. Sinya. Singkat banget ya. Sebagai kaum minoritas keturunan Batak, terus udah gitu Nasrani juga. Jadi di tengah yang mayoritas Muslim, memang ya, struggling, merasa aneh, merasa terasing. Sofi ingat waktu kecil itu supaya bisa ditemenin sama teman-teman ya, sampai ikut-ikut sholat di masjid supaya diterima gitu. Karena takut tidak diterima oleh lingkungan. Itu tuh dibangun tuh sama ketakutan seperti itu. Betul banget. Dari kecil. Betul, betul. Jadi gimana dong Mbak, kalau misalnya cara ngilangin takutnya gimana? Iya, cara ngilangin takutnya tuh kayaknya kita harus tahu kita takut apa aja. Mesti kita harus secara terperinci mengatakan kita takut ini, takut ini, takut ini. Kita harus tahu. Ya, kayak saya takut Tuhan. Tuhan saya waktu itu Tuhan yang menghakimi banget. Sampai ini ya, saya belum pernah cerita ke orang-orang, tapi di tangan saya itu ada tai lalat. Ini saya pikir mata Tuhan loh. Oh ya? Setiap saat. Aduh, saya kemana-mana. Saya membawa mata Tuhan yang menghakimi kemana-mana. Itu tuh kayak stiker zaman dulu, mata Tuhan ada di segala tempat gitu kan. Ya, benar. Sampai takut banget ini. Takut banget, takut banget. Lalu iya, silakan. Iya, Mbak. Dulu tuh yang paling menakutkan itu dulu tuh kan suka ada buku komik yang biasa dijual di tukang mainan anak SD ya, Mbak. Itu kalau udah lihat yang neraka, yang lidahnya diresuk, dibakar, disetrika, ya ampun. Nah, itu tuh. Benar. Benar banget. Itu kan mempengaruhi kita walaupun itu bukan ajaran agama kita gitu ya. Benar. Iya. Tapi itu tuh membawa ketakutan. Takut banget ya. Terus akhirnya saya takut sama kegelapan. Takut banget. Jadi mendingan ngompol daripada pipis atau bilang sama mama. Kan dimarahin kalau ngompol. Jadi mendingan karena takut ke WC malam-malam jadi pipis dan dimarahin. Lalu menganggap jelek, lalu masuk neraka. Pokoknya mah hidup, aduh bener-bener deh. Ternyata ya. Tapi Bapak dulu sempat nggak takut nggak punya teman? Soalnya Sofi sempat ngalamin. Jadi maksudnya takut nggak diterima di suatu tempat. Jadi akhirnya ya kayak tadi ikut-ikutan sholat supaya dianggap bagian dari komunitas ya anak kala itu. Pura-pura berpuasa waktu kecil. Saya juga puasa. Nah itu tuh jadi kayak hal-hal kayak bohong gitu ya. Iya. Iya benar. Kalau saya nggak takut ke teman, karena saya tuh sekolah di sekolah yang saya minoritas. Karena kan kebanyakan orang-orangnya sukunya mayoritas. Jadi kita yang minoritas kayaknya bersatu aja untuk berteman.
Oh, walaupun nggak banyak, Lalu nggak banyak. Dan sahabat sampai lama banget. Karena kita nggak ya. punya pilihan lain, nggak punya teman lain kan. Jadi berkualitas ya, Mbak ya, sedikit Jadi ada tapi persahabatan. berkualitas karena kan nggak ada pilihan lain. Karena pribumi cuma sekitar 5-6 orang kan satu kelas. Jadi ya kita harus berteman dari kelas 1, 2, 3, 4 terus sampai SMP, SMA karena kan sekolahnya di satu kompleks yang sama. Jadi konteks persahabatan saya punya sih. Cuman konteks beda sama orang karena warna kulit, karena terutama status ekonomi ya. Itu terasa banget. Terasa banget. Karena status ekonomi. Status ekonomi. Jadi kayak misalnya teman-teman tuh yang cerita mereka di luar negeri, terus mereka Oh, apa? oke. Ngomong, ada yang ngeken. Oh, saya pulang dari Hong Kong kemarin gitu. Aduh, kayaknya asik banget. Oh, saya dari ini tuh ada pindahan dari Jerman gitu namanya Oh iya. siapa. Iya, Jadi iya, kayak iya. kita tuh kayak dibuat kelompok kecil yang beda sama mayoritas. Iya. Itu tuh Iya, iya. pengalaman. Ya, Mbak, benar. Sofi juga kan SD-nya di sekolah swasta yang memang swasta Kristen, jadi yang kayaknya itu tuh juga banyak. Jadi Sofi mah termasuk yang biasa aja gitu. Jadi ya lumayan kerasa sih. Terus banyaknya keturunan Chinese, sementara kan Sofi kulitnya gini. Jadi memang terus nanti pas SMP berubah lagi fenomenanya. Masuk ke sekolah negeri. Sekolah negeri itu minoritasnya menjadi Nasrani. Jadi banyak ditanya-tanya. Kok kamu nggak puasa? Nah, kayak gitu. Iya. Iya betul. Jadi memang sebenarnya konfliknya kalau saya lihat lebih ke mayoritas minoritas, tapi belum tentu si mayoritas yang berkuasa. Kadang-kadang yang minoritas kecil ini yang berkuasa loh. Iya buktinya itu ya, Mbak ya. Buktinya kabal jelas. Kabar elit. Cuman 12 orang disebut M12. Mereka Iya. menguasai 8 miliar orang. Mereka menguasai kita semua ya Tuhan benar. Jadi saya tuh sampai suatu saatnya saya pernah dengar cerita gitu seseorang dia cerita namanya sistematika menindas perempuan. Ada seorang dari teman sekolah gitu, dia bilang perempuan-perempuan India itu ditindas dengan cerita Rama dan Sinta. Jadi ideal perempuan itu Sinta, Sinta yang tunduk, yang dibatasi oleh lingkaran, dijaga sama laki-laki, nggak boleh ngapa-ngapain, tapi harus tetap cantik, nunggu suaminya pulang. Itu yang disebut sistematik penindasan perempuan secara sistematik. Iya. Iya. Saya kaget banget. Wow. Kayaknya di kubus agama lain juga ada sih ya, Mbak ya, model seperti itu ya, penindasan perempuan secara sistematik ya. Dalam misalnya tuh perempuan dilarang untuk berkarir dalam artian misalnya semuanya itu harus sepengetahuan suami, nggak boleh keluar nanti kalau ini neraka adalah bagianmu, misalnya dosa. Terus tidak boleh menyuarakan apa yang jadi suaranya dia karena saking takutnya, misalnya dia pengen sekolah kan jarang, Mbak, kalau perempuan ya kita ini ngobrolnya aja ya untuk yang Muslim yang masih ortodok, yang masih hidup di daerah Timur Tengah yang ini kan susah perempuan bisa mendapatkan pendidikan. Pun di kita pun di pedalaman pun seperti itu yang masih kuat. Buat apa perempuan bersekolah tinggi-tinggi? Jadi kan kayak separasi juga kan ya, Mbak ya. Separasi juga yang mengatakan ketakutan kalau kamu nggak nurut sama orang tua atau suami gitu, ya kamu dosa. Jadi balik-baliknya ketakutan lagi. Iya banget. Dan jadi akhirnya penindasan perempuan itu sudah dialami sejak reptilians menyerang Lira. iya betul. Jadi aduh
Jauh banget. Jadi Lira yang feminim, yang Taman Eden lah, diciptakan sebagai Taman Eden, semuanya penuh dengan cinta kasih, kebaikan, dan lain-lain, tiba-tiba diserang oleh reptilian. Lalu mengalami kekerasan. Nah, ketika mereka berdua dan dengan yang lain-lain punya proyek di bumi, untuk mengembangkan bumi, lalu yang terjadi itu, Lemurianya berkuasa banget karena feminim, karena ibu, karena perempuan, segala macam berkembang dengan baik. Lalu ketika si Atlantis datang dengan feminisnya yang kuat, nah lalu si perempuan ini mulai ditindas, tindas terus. Itu terjadi sampai sekarang. Iya, iya. Nah itu, Mbak. Benar. Jadi Jadi kayak udah turun-temurun aja ya, Mbak ya. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, kemudian generasi selanjutnya melihat apa yang terjadi, mereka anggap itu biasa, mereka teruskan lagi ke bawah, terus ya, Mbak ya. Dan diperkuat oleh mitologi dan kitab suci. Jadi ada seorang Hawa yang dia digoda sama ular, hanya dia membawa si Adam ke dalam dosa, diusir lalu menderita. Itu kan semua mitologi yang menunjukkan tentang dominasi laki-laki. Iya. Yang Dan ujung-ujungnya tetap aja separasi ya, Mbak ya, itu tuh ya. Separasi secara gender ya, supaya antara satu dan yang lainnya itu tidak bersatu, minimal perempuan dan laki-laki tidak bersatu. Jadi oneness antara laki-laki sama perempuan tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi, kesadaran akan meningkat dengan lebih cepat ya, Mbak ya. betul banget. Lalu di dalam diri setiap laki-laki ada konflik. Karena di satu pihak dia menjadi laki-laki macho yang controlling, di lain pihak dia dibesarkan oleh seorang perempuan. Dan menikah dengan seorang perempuan. Jadi kekerasannya benar-benar tersusun dengan sangat-sangat jenius. Iya, jenius banget. Iya benar, Mbak. Jenius sekali. Iya. Iya, jenius banget. Jenius Terus banget lah, Mbak. Ada seorang namanya Alex Collier, dia itu waktu kecil, waktu dewasa kecil lah, muda lah. Dia dibawa secara fisik, dibawa ke kapal orang Andromedan. Dia selama berbulan-bulan, bertahun-tahun di sana, karena dia harus belajar sistem Andromedan. Di Andromedan itu satu hari kita itu 33 hari di sana. Oh, jadi di sana lebih lambat ya kalau secara waktu kita ya, Mbak ya. Betul. Dan mereka hidup sekitar 4.000 tahun. 4.000 tahun umur kita. Umur kita. Oh iya. Lalu di dalam lebih lama. Ya, di dalam spaceship itu ada tingkatan-tingkatan di mana ada taman dan untuk makanan mereka. Jadi mereka tinggal di spaceship itu ribuan tahun. Spaceship itu jadi planet mereka. Oh, jadi di dalamnya kehidupannya menurut pengakuan siapa tadi, Bang? Bapak Alex. Alex Collier, ya Bapak Alex. Bapak Alex. Ya. Di dalam spaceship itu tuh segala macam ada gitu, seperti kehidupan kita di bumi ini. Oh ya. Jadi mereka itu membuat spaceship dari DNA mereka. Jadi orang yang tidak terdaftar DNA di kapal itu nggak bisa masuk. Oke. Seperti itu. Nah, dia bercerita bahwa mereka karena mempunyai lifespan yang lebih panjang dari kita, mereka tahu bumi. Karena kan mereka melihat bumi seperti apa. Jadi mereka tuh salah satu kapal dari banyak banget kapal yang sekarang datang ke wilayah bumi untuk menuai. Sekarang harvesting time. Mereka berarti termasuk dari yang si 22 bangsa yang masuk dalam DNA kita kan ya, Mbak ya? Iya, bisa jadi. Iya. Saya nggak terlalu yakin ya. Tapi nggak terlalu yakin. Karena si Andromedan ini dia galaksi beda, galaksi lain. Dia beda banget. Maksud menuai tadi Baba itu gimana, Mbak? Harvesting di bumi gimana? Harvesting itu jadi pada saat planet Gaia itu mulai menjadi benih, itu ada banyak sekali benih-benih planet di mana-mana. Lalu yang harvesting dalam kurun waktu 400-500 tahun ini adalah 22 planet.
Nah, 17 planet udah selesai, sekarang tinggal 5 planet. Bumi yang paling susah. Bumi itu konfliknya susah banget. Jadi mereka sekarang melihat. Nah, mereka yang membawa reptilians keluar dari bumi, mereka yang masuk ke Antartika lalu mengosongkan pusat-pusat reptilian dan kabal di bawah bumi di Antartika. Jadi udah mereka yang membersihkan gitu. Lalu mereka cerita bahwa ini saatnya untuk bangkit. Nggak harus bangkit gitu. Jadi, ketika Photon Bell tahun 1983 mulai memancarkan frekuensi tinggi, lalu mereka udah tahu. Jadi kalau makhluk dimensi atas tuh mereka tinggal di manapun juga ya. Lalu mereka melihat ada kayak sinar yang memancarkan sesuatu yang berbeda dengan biasanya, mereka langsung ngasih perhatian. Ternyata bumi udah ngasih sinyal nih. Bumi udah ngasih bahwa ini saatnya sekarang saya bangkit gitu. Nah, jadi kita harus bangkit. Ya, bangkitnya dengan cara tadi itu ya, Mbak ya. Masuk ke bertanya ke diri dulu, ketakutan saya apa, kemudian menyembuhkan luka ketakutan itu salah satunya. Baru kesadaran terbuka. Lalu melakukan hal yang menyenangkan diri. Ya, nah, melakukan hidup hal dalam yang bahagia. menyenangkan diri itu yang menaikkan frekuensi kita. Jadi kita harus bahagia banget, harus kreatif, harus bahagia. Jadi kalau kita takut terhadap sesuatu, tembus saja ketakutan itu, gitu, apapun itu. Nah, sekarang ada lagi ketakutan yang lagi diancang-ancang akan terjadi dalam setahun, 2-3 tahun ke depan ini. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita ngobrol ini, karena kaum kabal dan elit manapun juga udah melihat bahwa bumi itu akan berasensi. Ya. Nah, mereka pikir akan ada solar flash yang menghancurkan bumi. Jadi mereka siap-siap buat koloni di bulan, Ceres sama Mars. Mewah banget, katanya mewah banget. Ternyata yang terjadi, bumi nggak akan kena solar flash, karena solar flash selalu terjadi. Dan kalaupun misalnya matahari akan menabrak bumi, itu teknologi canggih para IT akan menyingkirkan. Oh, itu tapi memang diperbolehkan oleh Dewan Galaksi atau itu diperbolehkan ya, Mbak? Diperbolehkan, karena mereka ingin melihat bumi yang sudah ratusan ribu tahun, pengen lihat hasilnya gimana. Nah, hasilnya adalah bisa nggak manusia bumi itu, nah itu dia, pulang dari I menjadi M. Kita kembali ke oneness, karena dia dari alien di atas sana, di mana, di bawah, di mana, kita tuh dianggapnya satu bangsa, bangsa bumi. Lalu gimana caranya kita mencapai kata satu bangsa bumi? Kalau di Indonesia suku-suku bangsa masih merasa ada yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih cantik, lebih pintar, lebih. Ya. Jadi memang oneness-nya terluka karena itu ya. Betul, betul, Mbak. Ya tapi memang mau tidak mau kita yang sudah, maksudnya ya sudah berkesadaran tentang oneness ya harus membantu untuk berbagi ya, Mbak ya, untuk ini kesadaran ya. Karena kan kalau tahu Sofi kan kita ini diselimutin kabut lupa ya. Jadi butuh apa ibaratnya coelan apa coelan dari orang-orang yang sudah duluan berkesadaran. Ya, entah itu melalui kehadiran, nanti secara frekuensi entah kapan dia kena ketika semuanya sudah. Iya banget sih. Iya banget. Jadi memang sekarang ini saya melihat beberapa YouTube gitu yang populer. Itu masih tetap bertahan hidup, surviving. Gimana caranya bahagia di bawah penderitaan, gimana kalau nggak punya uang, ikhlas melakukan sesuatu karena nanti akan ada gitu loh. Masih seperti itu yang kayak orang, masih bertahan di tengah pandemi, bertahan gimana. Jadi kalau jadi gimana? Pemilihan katanya juga masih bertahan gitu ya, Mbak ya, di tengah pandemi gitu kan. Dia udah double tuh, bertahan di tengah pandemi. Dia udah double negatif. Iya.
Jadi terus apa ya, ikhlas di tengah penderitaan gitu loh. Jadi si bahasanya tuh yang bahasa terimalah penderitaan karena itu adalah kehendaknya. Lalu nanti dia akan memberikan kepadamu hadiah atas Penderitaanmu. penderitaanmu. Bahasanya tuh masih di situ tuh. Itu kayaknya bahasa Iya. 40 tahun yang lalu deh. Aduh, benar-benar deh. Sama ini, Mbak, ada jebakan Batman tuh yang bikin juga susah bahagia menurut Sofia. Kita ini harus membahagiakan orang lain dulu. Eta tah. Sistematika reptilian bagus banget ya. Ya. Betul. Bagus Kalau banget. kita penuh kasih, kita bahagiakan orang lain dulu. Kita membagi diri kita. Jadi dahulukan kebahagiaan orang lain ya. Menurut Sofi sih gimana kita mau membagikan kebahagiaan kalau kita masih posisinya kita aja nggak tahu bahagia itu seperti apa. Lalu kita heran semua orang yang kita bahagiakan, kok bahagia kok kayak saya seperti sapi perah ya. Saya kayak ATM berjalan gitu, berbagi uang ke banyak orang, kerja setengah mati. Orang lain bahagia gitu ya. Benar-benar. Jadi mungkin salah satu hal yang harus dilakukan harus melampaui surviving itu. Jangan sekedar surviving, karena surviving itu dibuat oleh para elit yang ingin membuat kita tetap takut. Jadi kayak kita bertahan di situ ya. Nggak suka pekerjaan kita, nggak suka perkawinan kita, nggak suka sistem keuangan kita, utang piutang yang berat. Tapi kita kayak apa ya? Kayak nggak punya pilihan lain. Itu adalah takdir, itu adalah nasib. Nah, itu adalah karma. Sekarang ada bahasa baru nih, 20 tahun terakhir, karmamu. Ya, bawalah karmamu gitu. Nah, itu tuh semua diciptakan oleh, saya nggak bilang reptilian, tapi yang disebut sebagai kelompok regresif. Namanya tuh kelompok IT regresif. Mereka menciptakan itu loh. Mereka menciptakan sistem karma sehingga kita terjebak di lingkaran karma itu yang diciptakan oleh mereka, lalu kita pikir itu benar, lalu kita terjebak di lingkaran karma itu. Berarti, Mbak, ini pertanyaannya jadi berkembang. Setelah si reptiliannya berangkat dari bumi, udah nggak ada. Nah, ada nggak kemungkinan IT yang regresif lainnya akan masuk lagi? Bukannya IT regresif lainnya, IT yang sama, tapi mereka akan menciptakan sebuah keadaan yang chaos di bumi. Orang gelisah, nggak ada kepastian. Lalu mereka akan datang sebagai alien yang akan jadi penyelamat. Ya, seperti di ajaran-ajaran. Iya. Tanda kutip penyelamatnya ya. Penyelamat tanda kutip. Lalu kita yang biasa diselamatkan dari luar, bahagia banget karena ada penyelamat dari luar ya. Apa itu namanya? Satrio Paningit lah, siapa Yesus itu. Padahal mereka ada orang yang sama, ingin kembali ke bumi. Ya, mungkin si reptilians-nya Draco ya, White Royal Draco-nya mereka udah disingkirkan. Tapi kan ada Grey Grace, ada hibrid yang mereka ciptakan, yang mereka juga ternyata ada perpecahan di dalamnya. Ada yang tunduk pada penciptanya sang reptilians, ada yang independen, mereka juga ingin berkuasa. Jadi mereka juga terpisah secara, mungkin koloninya juga berbeda ya, Mbak, itu ya. Kalau yang nah itu kemungkinan yang masih pengen di bumi itu dia akan mengupayakan segala cara ya, Mbak ya. Iya. Untuk masih tetap menebar ketakutan itu ya. Iya, mereka akan masuk lewat apapun juga, tapi intinya menebarkan ketakutan, karena ketakutan itu membuat orang tidak mempunyai kedaulatan sehingga bisa dikontrol dan dimanipulasi. Ya, dan dengan, maaf Mbak, silakan. Silakan. Ya, dan kalau kita dikontrol dan dimanipulasi, bagaimana kita bisa memiliki kesadaran yang kesadaran M atau kesadaran logos atau kesadaran alfa omega? Nggak ada ya, Mbak ya. Karena kan udah kita fokus sama ketakutan itu ya. Takut nanti anak sekolah gimana, takut nanti nggak bisa nutup cicilan-cicilan. Nah itu tuh ketakutan itu ya.
Itu sih yang ingin disadarkan. Nah, jadi kita berkembang lagi nih. Gimana caranya kita tahu kalau kita takut? Itu adalah kita harus sadar bahwa selama ini kita dikontrol atau dimanipulasi. Ya. Kita harus sadar itu bahwa sosial media itu dengan cerita-cerita film, Netflix atau itu mereka tuh kayak masukin hologram mereka ke kita. Lama-lama kalau kita tiap hari duduk di televisi lalu nonton berapa jam, berapa tahun, berapa dekade, itu hologram mereka yang masuk ke kita, bukan hologram kita. Iya. Lalu kita nggak tahu kalau kita dikontrol, gitu ya, oleh ketakutan. Jadi sekarang kan kita kalau terbang udah nggak pakai lagi antigen. Karena target menakutkannya udah beres. Iya, betul. Jadi target-target yang kita harus sadari bahwa ini adalah suatu permainan game, lalu kita jadi pengamat game itu gitu loh. Karena selama ini kan kita jadi main di game itu. Lalu terus kita lihat, ini game macam apa nih yang lagi dimainkan. Kayak Rusia menyerang Ukraina, bukan kayak Belanda menyerang Indonesia, bukan. Atau Amerika menyerang Baghdad. Ngapain ya? Amerika udah kaya raya gitu, udah punya tambang-tambang minyak di Texas, ke Baghdad. Pasti ada hubungannya sama alien aja, teknologi alien yang ingin diambil. Nah, itu tuh tujuannya, Mbak, mereka kalau misalnya teknologi alien yang pengen diambil ya, entah itu mungkin gate atau apa gate-nya, itu yang di belakang Amerikanya itu masih orang yang sama, masih kelompok yang sama ya. Sama. Jadi si Amerika itu sebenarnya atau negara-negara manapun tuh sebenarnya dia kayak bukan negara, ada yang mengontrol di atas itu. Iya. Jadi wayang gitu ya, dalangnya tetap dalangnya itu juga ya, Mbak. Dalangnya tuh selalu itu. Jadi kita harus tahu bahwa yang menguasai sosial media itu berarti menguasai sistem informatika. Yang mempunyai sistem informatika berarti mengontrol pikiran orang. Lalu masuk ke pikiran-pikiran kita. Lalu kita dikontrol kayak gitu ya. Belum lagi monetari ya, Mbak ya. Itu juga kan kuat ya. Belum lagi sistem monitoring, benar. Jadi sistem keuangan itu adalah salah satu alat yang dipakai untuk mengontrol kita. Uang tuh kuat banget, kontrolnya uang banget. Dan sekarang tuh berkembang, Mbak, modelnya uang tuh kan ada uang dunia maya ya, maksudnya kayak pay letter. Nah, itu juga sesuatu apa ya? Supaya kita takut untuk kan jadi kalau kayak gitu kan, wah gimana caranya saya harus kerja keras nih biar kebayar tuh, atau pokoknya pinjam aja deh gimana caranya. Nah, itu kan sistem takut, karena takut akan kehidupan yang dijalanin sekarang, dia nggak bisa handle, akhirnya dia ambil segala cara, dan si kaum itu tuh, si dalang itu menyediakan sistem-sistem yang memudahkan supaya orang makin ngegulung ketakutannya. Jadi sebenarnya pada saat kita pinjam uang, itu kita menggadaikan waktu kita. Jadi waktu itu currency sebenarnya. Waktu itu apa sih currency teh? Alat tukar kita itu adalah waktu. Ya, karena kan kita cuma punya waktu 80 tahun nih. Lalu kita kerja selama 50 tahun. 50 tahun lah kita kerja. 50 tahun itu kita kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Mereka ngambil waktu kita. Waktu. Gitu. Sementara kita dikasih waktu segini, kalau kita mempergunakannya secara spiritual, lepas dari ketakutan, hidup dalam kekinian, lalu connect pada keberlimpahan yang ada di semesta sana, masuk ke dalam diri kita, lalu bangunkan divinitas kita yang ditutup oleh ketakutan itu, lalu ketika kita bangkit, itu sebenarnya sih frekuensi kita udah naik. Nah, ketika frekuensi kita naik, ketakutan nggak bisa menguasai kita,
lalu kita hidup sebagai kreator kita sendiri, sama seperti mereka juga. Mereka tuh kreator loh, jangan salah. Jago mereka kreatornya. Jago mereka. Iya. Mereka tuh nggak mau ya, maksudnya pengabisanya atau ilmu mereka dipakai oleh banyak orang, nanti soalnya mereka mau hidup gimana ya, Mbak, ya? Kaum-kaum itu kan, makanya segala cara untuk infinite intelligence atau kemampuan-kemampuan yang kayak gitu mereka tutup-tutupi dari kita ya, Mbak, ya? Jadi itu beda. Ini kalau kaum kabal Mhm. itu mereka butuh kontrol keuangan karena mereka berinvestasi ke koloni-koloni di bulan, di Mars, di Ceres. Mereka menciptakan sebuah sistem transportasi untuk bisa ke Jupiter, Saturnus, mereka bisa kemana-mana, mereka jualan di luar. Jadi mereka jualan, lalu uang itu memang diputar di luar. Karena itu kan kalau nggak salah 10% dari pendapatan kotor setiap negara Eropa disetor ke kabal. Ya. Jadi uangnya dipakai untuk kehidupan di luar sana. Tapi kalau yang Draco Reptilian itu mereka nggak punya hati, mereka nggak punya cakra hati, mereka punya kemampuan intelektual yang kuat. Nah, mereka itu ingin mentransfer ilmunya, tapi nggak semua. Jadi kalau nggak salah ada beberapa orang dari Area 51 di Amerika yang mereka memang area alien ya. Mereka kan membangun sebuah pesawat misalnya. Nah, si orang buminya cuma membangun pesawatnya aja. Nanti sistem kontrolisasi pilotingnya oleh mereka. Nggak dikasih tahu rahasianya. Nggak mau mereka. Dan ada seorang perempuan namanya Laura Eisenhower. Laura Eisenhower ini adalah cucunya si Presiden Eisenhower. Nah, ketika dia masih kecil, dia sekolah, dia tuh suka dibully sama teman-temannya karena dia dianggap sebagai penjual bangsa Amerika ke reptilians. Lalu akhirnya dia udah berani gitu ya. Lalu dia mulai bicara, dia cari data, lalu sekarang dia lagi mengkampanyekan bahwa opanya itu melakukan perjanjian karena dipaksa. Karena dipaksa nggak ada pilihan lain. Jadi Eisenhower itu dia terpaksa menandatangani, lalu dibuat reptilian dan dia menandatangani perjanjian Area 51 untuk membangun teknologi dan lain-lain. Tapi Laura meyakinkan diri dan meyakinkan dunia bahwa kakeknya itu dipaksa. Nah, lalu Eisenhower kan diganti sama Kennedy. Nah, Kennedy ini dia nggak mau menandatangani itu, karena itu dia ditembak. Oh, jadi Kennedy itu juga sebenarnya berarti semua presiden Amerika itu sebenarnya tahu agenda itu ya. Tinggal pilihannya mau atau tidak. Kalau tidak mau kemungkinan dimusnahkan kayak. Ya. Dan yang menentukan presiden Amerika itu si elit ini. Elit ini menentukan siapa-siapa. Itu semua permainan. Semua permainan. Betul. Berarti mungkin si kaum elit ini tuh melihat bahwa Kennedy itu sebuah kegagalan ya, Mbak ya. Karena kan mereka yang pilih, ternyata di perjalanan nggak mau ya. Nggak mau. Dia nggak mau menandatangani perjanjian bahwa Amerika Serikat harus menyediakan anak-anak yang diculik untuk percobaan reptilians. 100.000 anak per tahun kalau nggak salah. Untuk New York City sendiri harus menyediakan 5.000 anak yang diculik untuk program alien mereka ya, untuk genetik dan terutama kayak ngambil nyawa. Jadi mereka tuh ingin mengambil nyawa manusia, masukin ke mereka punya hibrid supaya kita punya hati. Itu selalu gagal. Itu yang dipindahin nyawanya atau si lapisan jiwanya, Mbak? Apa gimana itu? Esensinya. Settingnya. Oh. Jadi ketika mereka dibuat begitu takut ya, jadi mereka dibuat begitu takut. Nah pada saat mereka sekarat itu kan dengan teknologi yang tinggi mereka bisa melihat si esensinya keluar. Itu diambil dalam waktu 4 detik. Pindah. Iya, betul. Iya, 4 atau 5 detik ya, Mbak ya, begitu menjelang kematian itu. Oh, itu diambil semua, dipindahin. Tapi berhasil nggak, Mbak? Nggak berhasil, karena nggak punya cakra hati. Tetap nggak punya. Apapun yang nggak punya. Nggak bisa.
nggak bisa. Ini saya dapatnya dari banyak sekali kesaksian yang bisa dipercaya sih. Jadi ini menariknya tuh saya belum tahu di mana ya, tapi kayak ada persatuan mereka yang diculik ketika masih kecil karena dari tes nasional SD kelihatan mereka RH negatif atau mereka punya kemampuan kayak Cory Gude, kayak Tony Rodriguez, Stewart, itu mereka punya keahlian untuk telepati, mereka diculik. Lalu mereka dijadikan kayak komunikator ya antara alien sama kita. Nah, mereka cerita. Nah, dari cerita mereka lalu terlihat bagaimana bumi diciptakan, berapa bangsa yang ada. Jadi itu bukan dapat dari channeling loh. Bukan. Itu orang dapat dari pengalaman mereka diculik dan kerja selama 20 tahun di luar bumi. Gitu. Jadi yang si data-data ini sekarang bukan orang channeling. Channeling nggak akan dapat itu kayaknya. Ini mah harus orang yang melakukan kontrak jiwa, lalu kontrak jiwa mengatakan bahwa mereka akan masuk dalam pengalaman itu, lalu mereka cerita secara nyata bahwa mereka diculik, mereka ke Jupiter, mereka ke Ceres, mereka jadi budak dan lain-lain. Jadi datanya data kita, data nyata. Nah, Mbak, ini nih tentang orang-orang yang tadi kita balikin lagi ke si tema ini, kita menuju oneness-nya ya. Misalnya Cory Gude aja. Dia kan yang Sophie bayangin nih betapa ketakutannya seorang Cory Gude gitu, karena dia kan bertahun-tahun gitu dalam penyiksaan untuk kepentingan si kaum itu, reptilian. Nah, Mbak, sampai akhirnya dia kesadarannya terbangun itu prosesnya sama kayak yang tadi kita obrolin ya, Mbak. Dia masuk dulu ke dalam dirinya, menyembuhkan si oneness yang terluka, kemudian baru akhirnya dia naik kesadaran dan dia akhirnya berbagi kesadaran kepada orang banyak ya, Mbak. Konsepnya seperti itu. Konsepnya sama seperti kita. Sama, ada kabut lupa. Cuman kalau kita punya kabut lupa kan secara apa ya? Secara spiritual disetujui oleh kita, kita datang ke bumi kita lupa. Kita lupa kita dari mana, apa misi kita apa, lupa. Kalau mereka tuh gini, setelah 20 tahun mereka melakukan pekerjaan, itu mereka dimasukin kabut lupa secara teknologi. Lalu banyak selama bertahun-tahun tuh merasa ada sesuatu yang mereka ingat tapi apa gitu. Nah, Dolores Cannon itu memang bagian dari penyelamatan bumi. Dia mulai dengan hipnoterapi. Mereka itu ikut hipnoterapi baru memorinya naik ke atas. Gitu. Tapi nggak semua, cuma 3% yang ternyata bisa mengingat memori mereka kembali. Jadi Cory Gude itu dia bilang dia 3 kali 20 tahun loh kerja. Tapi dengan teknologi canggih, dia bisa badannya kelihatan kayak umur dia sekarang. Itu kan teknologi ya. Gitu. Jadi lalu permainan waktu, entah gimana caranya ya. Jadi ketika dia kembali lagi, itu dia diambil tahun 70. Lalu ketika dikembalikan lagi, dia tetap pada tahun 70. Terus dia diambil lagi 20 tahun, terus dia balik lagi. Dia bilang dia udah 3 kali. Karena dia jago banget. Diambil. Tapi dia selalu kembali di tahun 70 ya, Mbak? Iya. Dia selalu kembali di tahun 70. Enggak, jadi misalnya kali kedua gitu ya, dia diculik tahun 70, selama 20 tahun kan dia ini, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga sekitarnya itu tetap pada periode memori tahun 70. Saya nggak tahu teknologinya kayak apa, itu teknologi alien. Jadi mereka teknologi canggih banget, di luar pikiran kita loh. Gitu. Sampai ada seseorang ya yang dia melakukan kontrak jiwa, karena si alien yang jago banget di luar sana tuh nggak bisa mendeteksi apa yang terjadi di bawah Meksiko. Jadi ada sebuah tempat di bawah Meksiko di mana ada berapa puluh lapis yang dibuat oleh orang-orang zaman sebelum ada reptilian. Yang disebut Fatal ya. Fatal itu kayak kreator kita pertama, dan saking lamanya kita udah lupa siapa mereka. Mereka menciptakan suatu sistem di mana
Ada lampu kita tempelin aja di dinding langsung nyala. Dan itu lapisannya sampai 21 lapis. Itu benevolent alien tuh nggak bisa tembus itu loh. Lalu dibuatlah kontraknya, orang turun ke bumi, dilahirkan secara nyata, menghabiskan waktu sampai umur 18 tahun, masuk ke situ. Baru mereka dapat data. Jadi si orang ini ketika mau diambil essence-nya ya, berkali-kali nggak bisa. Karena kayak ada sabotase dari higher self-nya, selalu gagal. Nah, setelah si area itu dikosongkan oleh alien yang baik, lalu dia bingung gitu apa yang terjadi sebenarnya, lalu dia ikut hipnoterapi, lalu dia ingat, dia cerita. Jadi kita mah bukan apa-apa tuh kalau cuma kubus di Indonesia mah tuh. Oh iya benar ya, Mbak. Kalau mereka mah kan benar-benar secara fisik benar-benar ke gojlok lah ya, Mbak ya. Kalau kita kan ya, jadi bukan membandingkan, sistem membandingkan, bukan. Kita juga berat di Indonesia tuh dengan sistem kubus kita, setengah mati. Iya, Mbak, terutama kayak kaum wanita kan lumayan berat kalau ya maksudnya sama-sama berat sih dengan pria, cuman kalau perempuan itu kan kayak abusifnya kan lebih secara apa ya, fenomena gunung es kan banyak banget gitu yang keluar sedikit tapi sebenarnya di bawah tuh banyak, dan perempuan kan nanti ngurus lagi anak gitu ya. Ya tetap semuanya dengan kisahnya masing-masing. Cuman kalau dengar cerita Baba, mereka juga luar biasa gitu. Hidup dalam penyiksaan demi apa namanya tuh penelitian banget. Bahkan dalam satu cerita ya, si cowok ini namanya Maxi kalau nggak salah, lihat di Google, lihat di YouTube. Nah, si Maxi ini ketika dia sampai di Ceres, dia udah nggak tahan. Dia mau kabur. Maka dengan keberanian dia kabur. Lalu ketemu sama golongan akuatik atau apa gitu. Ternyata rencana kabur dia tuh dilaporkan sama temennya. Ternyata temennya satu grup yang 6 orang itu. Oh gitu. Temennya itu dikasih kayak higher self tuh bilang harus gagalkan itu pelarian dia, karena kalau dia melarikan diri gagal semua rencana apa. Iya. Berarti itu tuh kabut lupanya dia juga masih ada ya, Mbak ya. Makanya mencoba lari ya. Iya, dia lupa, dia nggak tahu. Jadi dia sama sekali nggak tahu, nggak sadar sampai setelah dia keluar dari gua-gua itu, baru dia hipnotis, baru higher self-nya bilang, kamu ingat nggak waktu itu kan kamu kontrak jiwa, kamu gini kayak gitu. Tapi dia cerita ngeri banget di dalam, saya nggak berani cerita di situ karena aduh ngeri banget. Nah, lalu ribuan anak-anak yang jadi korban mutasi genetik itu jiwanya balik lagi ke bumi untuk membantu bumi asensi. Oh. Jadi mereka yang banyak itu tuh akhirnya balik lagi ke bumi, Mbak. Balik lagi ke bumi. Bayangin dari tahun 1940, kalau tahun aja misalnya berapa, 100.000 lah katakannya di Amerika aja, kali berapa, mereka balik lagi ke bumi untuk membantu berasensi, karena mereka jiwa-jiwa tua sebenarnya. Jiwa-jiwa tua yang memilih untuk itu ya, Mbak ya. Memilih untuk menjadi bagian dari asensi. Asensi bumi. Bayangkan mereka pasti takut banget ya ketika mereka ada di laboratorium itu ya. Iya, Mbak. Secara kan kalau yang Sofi alamin kan secara astral ya, mereka mah secara fisik gitu. Walaupun Sofi mah cuma sedikit melihat itu doang, sedikit gitu. Bayangin mereka selama kali 20 tahun kali 3 kalau Koriguda secara fisik dibawa gitu. Iya. Aduh, malah ada satu yang ngomong gini, dia pergi ke suatu tempat, lalu dia diserang sama insektoid, semut, tapi semutnya raksasa gede-gede. Mereka intelijen, mereka lagi perang. Lalu temennya itu dimakan sama semut itu, dia ngomongnya gini, I saw my friend eaten by bug. Bayangin dia ngomong gitu, Sophie. I saw my friend eaten by bug. Terus what happened gitu? Terus dia papelong-pelong sama si semut itu, si insektoid itu. Lalu insektoid
Saya nggak akan bunuh kamu karena kamu bukan target saya. Saya nggak disuruh bunuh kamu. Dia dilepasin. Gitu. Jadi di luar sana tuh yang mengagumkan sekali ya. Tapi kita memilih ada di bumi, kembali lagi ke esensi bumi, bahwa ada oneness yang terluka. Iya. Ada oneness, ada si M yang terluka karena ada kayak apa ya, sistematika pembunuhan jiwa melalui ketakutan secara sangat jenius dilakukan ribuan tahun. Nah, itu yang mau kita tembus. Betul. Itu yang mau kita tembus. Iya, PR bersama, Mbak. Ya, benar banget. Dan kita menembusnya rame banget. Jadi di Wanderer teman-teman, kita menembusnya dengan traveling hampir setiap bulan. Kita jalan-jalan, kita menyebarkan frekuensi bahagia. Kita dalam proses, itu banyak yang akhirnya kembali ke dimensi ketiga, nggak apa-apa. Karena kan bagian dari itu yang akan menjadi memori mereka suatu saat. Iya, iya. Karena kan Bapak bilang kan prosesnya lama kan, miliaran, jadi nggak usah selesai sekarang. Jadi kalau mau pada balik ke yang ketiga dulu silakan. Silahkan. Malah katanya dari 10 starship 3 gagal. Cuma 7 yang asensi. Itu yang old soul, itu yang old soul. Kalau yang soul nggak apa-apa, mereka tetap sekolah, ikuti pelajaran dengan baik, gagal nggak apa-apa. Tapi buminya, masalahnya buminya itu kan berasensi. Jadi yang akan tinggal di bumi yang sesuai dengan frekuensi bumi. Iya, betul, Mbak. Itu tuh secara pengaruhnya bukan hanya ke main aja, tapi ke raga secara ini juga berpengaruh nggak, Mbak? Iya banget. Frekuensi bumi itu. Iya banget. Oh, berarti maaf nih, akan ada kemungkinan orang-orang yang tidak tahan dengan frekuensi bumi yang sudah asensi itu akan mengalami gangguan kesehatan. Gitu nggak, Mbak? Ya, akan mengalami gangguan kesehatan karena frekuensinya beda. Jadi yang disebut sakit itu karena frekuensinya beda dengan sehat. Jadi kalau kita sehat, maka frekuensi kita sama dengan sehat gitu ya. Tapi kalau ada bagian yang sakit, itu frekuensi kita frekuensi sakit. Berarti frekuensi sakit itu bertentangan dengan frekuensi sehat. Itu sekarang ada med badge kan. Med badge itu kayak medical badge, itu sekarang di Amerika udah ada, di Eropa. Itu enggak semua orang ternyata bisa masuk ke med badge itu. Kayak ini loh, kayak apa, orang CT scan. Iya, yang masuk sebadan gitu kan, Mbak? Iya, kayak gitu. Iya. Ada film apa ya yang mereka tuh tinggal, mereka mau pergi ke koloni bumi di mana, terus mereka tinggal berdua di spaceship-nya. Yang main tuh yang main di Jurassic Park sama di Marvel. Aduh. Nah, itu mereka ditidurkan di kayak Mad Base itu selama 70 tahun. Lalu ada yang kebangun nggak sengaja gitu ya. Kayak gitu. Jadi nanti orang kalau nggak salah tuh nggak semua orang bisa kok. Misalnya saya sakit kanker gitu ya, sakit kanker bagaimana, terus kalau saya nggak punya kesadaran menaikkan frekuensi saya, mau dimasukkan ke medbase juga itu nggak bisa. Gitu. Jadi harus mereka yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang masuk. Tapi sekarang udah mulai. Jadi ada satu hal yang harus saya katakan bahwa gini, memang ada kaum elit kabal ya, ada itu ya. Tapi ada kaum elit orang baik juga yang mau berjuang. Namanya tuh aliansi apa gitu. Mereka juga mau berjuang, ya. Jadi aliansi yang baik-baik ini juga mereka benar-benar ingin berjuang. Cuman mereka tahu kita nggak bisa mengubah lewat sistem, tapi harus dari hati masing-masing. Hatinya yang harus berubah. Hati kita harus berubah. Iya, Mbak. Jadi mereka tuh yang tadi kata Baba aliansi yang baik itu lebih fokus untuk membantu setiap kita itu naik kesadaran dengan kembali ke struktur hati kita, maksudnya pakai struktur hati gitu ya, Mbak ya? Kayaknya enggak, kayaknya mereka sendiri udah masuk ke struktur hati. Lalu mereka sadar bahwa selama ini mereka itu jadi boneka atau ikutin sistem atau robot atau zombie. Nah, lalu mereka keluar dari pengalaman hati itu, mulai bercerita. Ya. Oh,
Iya, Jadi iya, mereka iya, bukan iya, iya. sinterklas yang membagi-bagikan, ayo, ayo, ayo kamu, enggak. Mereka udah masuk dulu dalam diri, keluar, baru mereka menyuarakan. Itu yang disebut whistleblower. Whistleblower tuh kayak peniup peluit, mereka yang mulai Iya. bicara. Udah mulai bicara banyak kayak gitu. Iya. Jadi memang ini dari tanggal 21 Maret sampai nanti tanggal Maret tahun depan itu yang sadar-sadar ya enggak. Iya. Gitu. Kan kalau yang sadar berarti lebih bahagia aja karena nggak jadi korban situasi luar atau media massa. Makanya caranya sederhana banget. Apa yang paling kita takuti, lakukan itu dengan bahagia. Apa yang paling kita sukai, lakukan dengan bahagia. Itu cara yang paling sederhana. Jadi kenali apa yang paling kita takuti, sadari, oh ternyata saya takutnya ini nih. Oke, ya udah. Setelah itu lakukan hal yang bahagia ya, Mbak ya. Setelah menyadari itu ya, lakukan hal-hal yang kita sukai. Entah itu hobi, entah itu apapun, pokoknya bikin bahagia ya. Tapi bahagia dalam arti jangan di atas penderitaan orang lain ya, Mbak. Kalau bahasa Dimensi 3. Dan ikhlaslah bahwa kamu menderita sehingga kamu nanti akan, aduh Tuhan, kayaknya enggak deh. Kayak gitu. Tapi memang yang itu yang laku yang kayak gitu sih. Gitu. Kayaknya kita mesti tutup nih. Kira-kira apa yang dapat disimpulkan ya? Tadi barusan Inang Sofi udah ngatain beberapa kesimpulan. Kalau saya gini ya, saya duluan ya. Teman-teman jangan takut. Karena teman-teman bukan orang pertama yang menembus ketakutan. Kita berdua minimal sudah menembus ketakutan. Dan kita baik-baik aja. Kita baik-baik aja gitu ya. Iya. Gitu. Terus beberapa yang datang ke saya akhir-akhir ini soalnya mereka udah mulai mimpi. Jadi mungkin fase kebangkitan di Indonesia itu kalau dulu kan malam-malam gelap jiwa, lebih fokus ke twin flames, karmik, cari pasangan di luar. Sekarang kayaknya udah rada-rada sembuh sedikit, udah masuk ke dalam diri. Sekarang dari dalam keluar mimpi-mimpi. Tinggal diartikan aja mimpi apa gitu ya. Masuk ke paralel realita, ciptakan hologram sendiri, kayak gitu. Kayaknya gitu di jalannya. Keren, Mbak. Soalnya tetap aja biar gimana-gimana, kitanya harus memutuskan untuk diri kita sendiri ya, Mbak ya. Dalam artian ya kalau sistem yang di luar itu tidak akan mempengaruhi kita atau kontrol kita kalau kita sudah selesai sama ketakutan kita di dalam diri ya, Mbak. Iya, ya. Iya. Terus satu lagi yang saya lakukan selama hampir 20 tahun ini nggak pernah nonton TV. Jadi jangan nonton TV. Karena TV itu kan Benar, punya Mbak. frekuensinya kita tangkap. Iya. Iya. Sofi juga udah hampir tidak pernah nonton TV. Paling kalau ada temen main ke kamar, dia hidupin TV baru ya oke. Tapi untungnya sih malah enak ya. Karena kan kalau nonton TV itu, aduh ya ampun. Iya. Saya kayak menjual energi sama mata dan memori untuk memasukkan banyak-banyak hal yang sayang aja, Mbak. Iya banget. Iya. Dan perangkat TV-nya juga berfrekuensi. Terlalu banyak di depan itu kan frekuensi yang dipancarkan entah oleh G5, G6, itu kan sengaja dibuat untuk ketakutan. Ketakutan gitu ya. Jadi sama Bapak juga ada di depan komputer aja sih sebenarnya. Cuman ya harus keluar, harus apa gitu ya, jangan tahu nih sekarang anak-anak sekarang seperti apa nih. Mereka menghabiskan waktunya berlama-lama di depan komputer. Depan komputer, gadget. Ya itu, Mbak. Tapi kan itu hobinya mereka ya. Berarti perlu ada sesuatu yang dilakukan di luar itu ya, Mbak ya, kalau hobinya main komputer. Kalau kayak kita mah gampang, keluar, pegang tanaman gitu udah ini lagi ya. Karena kan Sofi juga sehari-hari kan maksudnya lihat komputer ya, radiasi. Iya betul, radiasi.
Iya, betul betul. Tapi kalau saya nggak takut sama anak-anak zaman sekarang ya, karena mereka udah bawa DNA yang berbeda. Mereka punya otak, katanya ada bagian otak yang kita nggak punya, mereka punya. Jadi memang Karena mereka udah mereka generasi yang 2000 lebih itu ya, Mbak ya, kelahiran tahun 2000 kan. mereka udah benar-benar mereka udah sudah terjaga lah. Maksudnya mereka udah terjaga juga sih. Ini masih banyak obrolan-obrolan, tapi Inang Sofi saya terima kasih banyak kita udah ngobrol ini sebagai Ya, dua sahabat dalam perjalanan yang sama, menembus ketakutan, melakukan apa yang kita suka. iya, betul, Kita Mbak. akan Mudah-mudahan sih Sofi sih harapannya kalau yang lihat kita juga bisa apa ya, kesadarannya juga yang sudah siap untuk masuk ke kesadaran ini ya terbantu. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya, Mbak ya. apa masih ada. Kalau kata orang Andromedan ya, kalau mereka punya 4.000 tahun manusia, maka di bumi ini cuma weekend. Iya benar, Mbak. Orang satu hari aja 33 hari. Cuma weekend. Iya benar. Benar. Nah, Oke teman-teman, terima kasih banyak dan kita akan ketemu lagi Inang Sofi. Inang Sofi kalau ingin mengenal Inang Sofi, apa ada YouTube yang bisa atau media yang bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain? ada, Bapak. YouTube-nya Inang Sofi aja. Inang Sofi. Masih baru sih. SOFIE. Sofi ya, Inang Sofi. Silakan bertanya-tanya karena ini generasinya beda banget. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya babat terlalu berat, silakan ke channelnya Inang Sofi, mungkin lebih komunikatif seperti itu ya. Oke, sampai Ya. sini saja. Oke. Salam Makasih kesadaran. banyak, Bapak. Terima kasih Untuk juga. obrolan menyenangkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, makasih, Mbak. Thank you. Dah. Thank you.